Nggih, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk Pak Made Sudarmo. Beliau kebetulan sebagai pakar di sini dan beliau sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di Negeri 1 Wrestling. Nah, berkesempatan pada hari ini meluangkan waktunya untuk berdiskusi yaitu masalah LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah yang buat di sekolah yang sendiri seperti itu Pak ya. Jadi poin yang pertama yang perlu yang tanyakan yaitu masalah yang telah diidentifikasi yaitu aktivitas belajar peserta didik rendah dan hasil eksplorasi penyebab masalah yaitu hasil kajian literatur dari artikel Astuti tahun 2020 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar peserta didik rendah yaitu ada dua faktor di sini yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang pertama yaitu faktor fisiologi yang meliputi keadaan jasmani dan fungsi jasmani. Terus yang kedua faktor psikologis meliputi perhatian, tanggapan, ingatan, motivasi, dan minat. Terus faktor internal yang pertama yaitu faktor non sosial yang meliputi tempat, suasana, dan fasilitas belajar. Terus yang kedua faktor sosial meliputi metode pembelajaran guru yang kurang kreatif, teman dan keluarga. Nah, seperti itu Pak Wayan, mungkin Pak Wayan bisa memberikan tanggapan bagaimana mengenai identifikasi masalah yang buat untuk waktunya dia persilakan. Baik, terima kasih Pak Made. Nah, seperti apa yang sudah Pak Made sampaikan tadi bahwa rendahnya motivasi belajar dari peserta didik itu disebabkan atau dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang berasal dari luar peserta didik. Nah, faktor internal ini yang pertama adalah terkait dengan kesehatan peserta didik yang kurang baik, itu juga bisa mengakibatkan rendahnya aktivitas belajar peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kurangnya perhatian dari peserta didik di dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, itu adalah dua hal yang terkait dengan faktor dari internal peserta didik. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang meliputi yang pertama adalah sarana dan prasarana pembelajaran, mungkin itu yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah dari metode pembelajaran yang disajikan oleh guru saat pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya, mungkin rendahnya dari perhatian orang tua kepada anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, inilah beberapa hal yang bisa menyebabkan rendahnya aktivitas dari pembelajaran peserta didik di kelas. Mungkin itu yang menyebabkan Pak Ade. Mungkin di sini lebih condong ke metode Pak Wayan, Pak Made ini. Metode pembelajaran terkadang guru kurang menarik membawakan suatu pembelajaran tersebut sehingga di sana mengakibatkan aktivitas atau motivasi atau minat belajar kurang seperti itu. Memang metode pembelajaran itu. Terima kasih banyak Pak Made atas masukannya.